Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan dan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yakni jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, yakni mampu terus-menerus membelah diri secara mitosis untuk menambah jumlah sel tubuh. Hal tersebut menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan polip. Ciri-cirinya adalah berdinding sel tipis, memiliki banyak protoplasma, bentuk dan ukuran yang sama, dan berongga sel kecil. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam berdasarkan asal terbentuknya, yakni jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berkembang dari sel embrional dan merupakan lanjutan dari kegiatan embrio. Meristem primer terletak pada bagian organ yang paling muda, yakni pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yakni pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Contoh meristem primer terdapat pada tumbuhan kuncup atau ujung tunas. Meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa atau yang sudah terhenti pertumbuhannya, yang kemudian kembali aktif membelah. Contohnya, kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Jaringan dewasa adalah jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen. Jaringan dewasa bersifat non-meristematik, tidak aktif membelah atau sementara berhenti pertumbuhannya. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pelindung melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar. Terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, yang contohnya adalah jaringan epidermis. Kemudian jaringan dasar berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan, contohnya jaringan parenkim. Jaringan penyokong atau penguat berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan menjadi jaringan konektif dan jaringan sklerenkim. Jaringan pengangkut atau vaskuler terdiri atas jaringan xilem dan floem, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan akar. Akar merupakan organ yang berada di dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah serta melekatkan dan menyokong tegaknya tubuh tumbuhan. Struktur anatomi akar yang pertama, epidermis yang berfungsi menyerap air. Kemudian korteks yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan tumbuhan. Endodermis berfungsi mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Silinder pusat atau stele yang terdiri dari perisikkel, xilem, dan floem. Berikut adalah gambar penampang bujur akar dan penampang melintang akar.
Batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Bagian keluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Berikut adalah gambar penampang melintang batang dikotil dan batang monokotil. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Daun memiliki stomata pada permukaannya dan memungkinkan tubuh melakukan pertukaran gas. Struktur anatomi daun yang pertama epidermis, yang berfungsi untuk melindungi dan memantulkan radiasi cahaya matahari. Kemudian jaringan dasar yang terletak di antara kedua epidermis, yakni atas dan bawah. Kemudian berkas pengangkut terletak pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Berikut adalah gambar penampang melintang daun. Beberapa tumbuhan daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, yang mana untuk mengurangi penguapan. Proses fotosintesis dilakukan pada bagian tumbuhan, yaitu daun yang memiliki jaringan fotosintesis, yakni jaringan mesofil. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Yang kedua, sensor cahaya. Lampu dengan cara kerja sensor cahaya ini adalah mengikuti terang atau redupnya cahaya di sekitar lampu. Jika lampu terkena cahaya pada siang hari, maka dia akan mati. Begitupun sebaliknya pada malam hari lampu akan menyala. Teknologi sensor cahaya terinspirasi dari stomata kaktus. Yang ketiga, lapisan pelindung dan penyelap. Terinspirasi dari permukaan tanaman talas dan daun terata yang mempunyai lapisan kutikula. Ilmuwan menerapkan pada pembuatan cat, lapisan penyelap, dan lapisan anti air. Seperti pada gambar berikut, yakni lapisan penyelap mobil. Kemudian alat pemurnian air. Terinspirasi dari akar tumbuhan eceng gondok, salah satunya saluran yang memercel akan akar bernama aquaporin. Teknologi ini menyaring air kotor sehingga benar-benar bersih dan dapat dikonsumsi. Telah sampai pada akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan pelajari ulang video